Kita akan melanjutkan lagi untuk membuat style sheetnya, yaitu CSS-nya ya, style.css. Berarti kita bikin halaman baru, kemudian kita simpan sebagai nama style.css. Dijadikan satu halaman, jadi di sini satu folder ya. Jadi di sini ada latihan 5 memuat index.html. Kemudian kita akan menyimpan style.css-nya di latihan 5. Style.css. Oke. Nah, kita akan memiliki dua file di sini ya, satu folder, jangan lupa itu. Oke, untuk style.css nya kembali saya mengingatkan untuk wireframe-nya, yaitu ada header. Di sini ada header logo, header list. Nah, kita akan mengaturnya satu persatu. Kita mulai dari headernya dulu. Di sini ada, kita kasih nama header. Jangan lupa cara penulisannya harus sama persis ya dengan yang kita tuliskan di sini. Nah, kita kurung tutup. Kemudian kita kasih colornya ya, background color. Nah, ini ada tinggal milih ya. Background colornya saya pilih CC99FF. CC99FF. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan di sini ya. Oke, nah ini ada index.html ya. Kemudian di sini ada header, background color. Ini kurang keras sehingga tidak bisa dijalankan ya. Kita kasih keras di sini. Nah, di sini ya ada warna ungu. Kemudian kita akan menambahkan untuk tulisannya, kita warnai ya, yaitu color, hanya color aja. Kemudian kita warnai dengan CCFFF ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, ternyata warnanya biru muda. Nah, kemudian kita atur ketinggiannya. Untuk ketinggian kita menggunakan height-nya kita atur, misalnya di sini ada, saya tempatkan 100 pixel. Kita simpan, kita amati perubahannya ya. Oke, dia lebih besar ya. Nah, kemudian kita akan mengatur lagi untuk listnya ya. Ini ada header listnya, ada tentang sosial media dan kegemaran. Nah, kita atur listnya. Ini kan apa namanya, ada endul-endulnya, apa ya, baletnya ya. Kita hilangkan baletnya. Caranya adalah li, kemudian kita kasih perintah list style .2 non. Oke, kita simpan. Nah, pertanyaannya kenapa ini tidak memakai titik sedangkan ini memakai titik? Ya, karena header itu div. Di sini kita bisa mengamati karena di sini div class, sedangkan li di sini bukan ya. Jadi kita cukup menuliskannya hanya li aja. Kemudian ada div class lagi,
header list, header list ya. Masih di LI nya kita kasih dia perintah supaya dia bisa berbanjar. Perintahnya adalah float ya, float itu melayang. Nah, floatnya kita pilih left. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, dia akan berbanjar seperti ini ya. Nah, di sini kita akan memberikan jarak antara tentang sosial media kegemaran seperti itu ya. Jadi kita tambahkan di situ ada padding. Nah, padding saya akan menjelaskan tentang padding dan margin ya. Padding itu margin itu jarak dari batas tepi layar, sedangkan padding itu diukur dari margin. Nah, untuk cara penulisannya ini ada top, right, bottom, left ya, searah jarum jam. Kemudian Anda bisa menuliskannya padding top, padding right, padding bottom, padding left, atau kita dapat meringkasnya sebagai berikut: padding 40 pixel, 50 pixel, 60 pixel, 70 pixel ya. 40 pixel, 50 pixel, 60 pixel, 70 pixel itu dalam satu garis seperti ini. Nah, ini searah jarum jam. Nah, kita bisa menyingkatnya seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan padding dari atas 35 pixel, kemudian kanannya 20 pixel, bottomnya tidak, berarti kita menulis 0 px, kemudian right-nya 0 px. Nah, seperti ini kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, dia akan seperti ini, menempatkan diri, ada jarak dari kiri ke kanan. Kemudian kita akan melanjutkan lagi ke header logo ya, menuliskan kata personal web ini ya. Kita atur titik header logo ya. Ada apa saja di header logo? Yang akan kita atur adalah dia, kita beri perintah float. Floatnya sama left. Kemudian kita refresh. Nah, naik ya. Kemudian paddingnya kita atur. Padding ya, kita atur 20 pixel, 40 pixel, 0 dan 10 pixel. Kita simpan, kita refresh. Nah, dia akan menempatkannya di sini. Kita atur untuk font size-nya. Font size-nya kita pilih 35 px. 35 ya. Nah, dia lebih besar. Jadi seperti ini. Kemudian oh ya, untuk gambarnya saya kopikan dulu ya.
5/5. Untuk gambarnya jangan lupa dikopikan juga. Jadi kalau gambarnya itu tidak dikopikan maka dia akan seperti ini. Gitu kita kopikan dia akan mengenali ya. Nah, kemudian untuk mengatur mainnya, jadi ini ada main di sini ya, halaman utama ini kita atur ya. Nah, ini naik ya, titik mainnya paddingnya kita atur. Nah, paddingnya ada 20 pixel dan 40 pixel. Kemudian kita refresh. Oke. Setelah main, maka kita bisa mengatur untuk submainnya. Jadi di sini ada submain ya. Kita atur untuk submainnya. Nah, adalah kita tambahkan untuk font size-nya supaya lebih besar ya, yaitu pakai perintah font size ya. Saya kasih 18 pixel. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, kemudian untuk submain ya, line high-nya kita kasih line high itu jarak antara antar teks ya. Jadi kalau ini kan kelihatannya masih rengket ya. Kalau kita kasih perintah line high, kemudian kita refresh, nah maka ada jarak line spacing ya, kalau di Microsoft Word ya. Kemudian text align-nya ya, ke rata kiri kanan, kita pilih justify. Nah, di sini agar rata kiri kanan ya, kita pilih text justify. Kemudian kita refresh. Oke. Nah, itu untuk submainnya. Sekarang kita akan mengatur untuk contents-nya. Di dalam contents ada subcontent ya. Kalau kita lihat di sini ada galeri ya, ini subcontent. Nah, kita atur dulu untuk kontennya, yaitu contents ya. Kita kasih ketinggian ya. Untuk ketinggian ya, pakai high, kita kasih sekitar 300 pixel. Kita simpan, kita amati perubahannya. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian kita kasih untuk subkontennya agar dia bisa berbanjar. Jadi logo-logo ini bisa berbanjar ke kanan. Kita kasih untuk subkontennya.
Nah, dia adalah benar sekali float ya. Floatnya kita kasih left. Oke. Maka dia akan berbanjar dari kiri ke kanan. Nah, kemudian kita akan membuat jarak ya, jarak antara galeri dengan hobi dengan kontak ini. Kita bikin jaraknya itu menggunakan tool sekali, kita gunakan padding ya, padding dari atas misalnya kita set 60 pixel, kemudian ada 20 pixel, kemudian ada 0 pixel dan 60 pixel. Oke, kita simpan, kita amati perubahannya. Nah, dia akan berbanjar ya. Kemudian untuk langkah terakhir adalah mengatur footer. Jangan lupa di footer, kemarin kita ada di sini ada footer ya, itu ada tulisannya Erna Web. Jadi nanti akan munculnya Erna Web itu di sini. Nah, kita akan membuat footer, mempercantiknya di CSS-nya. Kita panggil untuk kelas footer. Kemudian background colornya, nah kita samakan dengan yang atas ya. Background color, jangan lupa pakai crash CC99FF ya. Oke, kemudian kita simpan dan kita amati perubahannya. Nah, ini sudah kelihatan warnanya ya. Kemudian kita akan mengaturnya lagi untuk memberikan warna pada teksnya, yaitu color ya. Kalau colornya FFFF, nah berarti dia akan berwarna putih ya, dia akan berwarna putih. Oke, kemudian kita akan mengatur ketinggiannya. Hey, kita atur misalnya 120 pixel. Jadi ketinggian dari div footer ini adalah 120 pixel. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, dia tinggi begini. Kemudian untuk padding bisa kita tambahkan paddingnya 10 pixel. Oke. Nah, kemudian kita bisa refresh. Kalau Anda mau menambahkan untuk misalnya font size ya, font size tidak masalah, ditambahkan aja font size-nya berapa, misalnya 20 pixel. Kemudian simpan dan refresh. Nah, ini adalah tutorial sederhana untuk membuat web menggunakan HTML dan CSS. Terima kasih.